Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenali nama aku Ali. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lagi nih guys mengenai soal UTBK SNBT yang tipenya itu pernah keluar di soal-soal UTBK tahun-tahun sebelumnya atau yang materinya pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Jadi buat teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir ya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasinya dan biar teman-teman bisa ngerti ya soal yang dibahas itu nanti kayak gimana sih gitu ya. Dan sekaligus buat teman-teman belajar nih ya teman-teman ya, persiapan UTBK SNBT tahun 2025 ya. Dan buat teman-teman yang baru banget join di YouTube aku ya, dan baru banget nonton di YouTube aku, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan juga bunyi notifikasinya biar teman-teman nanti nggak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, kalau teman-teman udah subscribe, langsung aja kita masuk ke pembahasan di video kali ini ya. Terlebih dahulu di sini aku mau ngasih tahu ke teman-teman kalau aku ada info tryout privat Alpha East teman-teman. Dan di sini aku ada kode promo biar teman-teman nanti dapat potongan harga yang murah ya, seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa ikuti tryoutnya karena kebetulan tryout ini modelnya sama seperti soal UTBK SNBT ya. Terus kemudian juga udah dilengkapi dengan yang namanya sistem blocking time ya. Sistem blocking time itu sistem yang seperti penilaian UTBK SNBT yang asli ya, yaitu nanti menggunakan waktu dalam pengerjaan subtesnya dan nanti menggunakan sistem penilaian IRT juga yang seperti sistem penilaian UTBK SNBT yang asli ya. Jadi teman-teman bisa simulasi mengerjakan soal UTBK yang asli ya, seperti yang aslinya the real UTBK SNBT 2025 di tryout kali ini gitu. Dan teman-teman bisa menggunakan kode promo ini ALI ya di semua tryout privat Alpha East. Pokoknya semuanya ya, semuanya tryout privat Alpha East bisa pakai kode promo ini ya. Dan tryout ini tuh enaknya nanti kalian bisa ngelihat pembahasan soal secara lengkap sampai nanti SNBT ya. Dan nanti juga ada grup belajar Telegramnya gratis buat kalian semuanya ya. Harganya lebih murah kalau kalian pakai kode promo Ali. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar bagi pemula banget ya, karena takut ikut tryoutnya nggak bisa, teman-teman bisa coba ikut rekaman kelas online privat Alpha East. Nanti terapin kode promonya VALI, VALI ya. Nanti kalau terapin kode promo VALI bisa dapat potongan harga juga ya, seperti itu. Oke teman-teman, kalau mau ikut tryout terapin kode promonya Ali, kalau mau ikut rekaman kelas kode promonya VALI gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 1 dulu nih teman-teman ya. Nah, untuk soal nomor 1, jika A memenuhi 3 plus 22 per A min 12 sama dengan 2, nilai A adalah titik. Nah, ini caranya gampang, jadi teman-teman wajib banget tahu ya. Nah, ini aku tulis dulu 22 per A min 12 sama dengan 2. Nah, caranya teman-teman pindah gitu ya. Jadi ini 22 per A ya, atau pindah ruas ya, sama dengan 2 plus 12 min 3. Udah gitu ya. 22 per A sama dengan 14 dikurangi 3, 11 ya. Pindah ruas lagi, jadi A sama dengan 22 per 11. A-nya sama dengan 2. Udah, itu aja ya. Udah ketemu jawabannya sama dengan 2. Ya, jadi teman-teman ingat yang penjumlahan disamakan ya, disamakan ruasnya ya. Kalau di ruas kiri semuanya, ruas kanan semuanya gitu ya. Penjumlahannya di mana, variabelnya di mana, disamakan, terus kemudian nanti dibagi ketemu hasilnya. Nah, ini caranya gampang banget, dan soal kayak gini yang modelnya seperti ini pernah keluar loh guys di UTBK. Betul, yang semudah ini tuh pernah keluar. Jadi jangan sampai kegocek ya teman-teman ya. Seperti itu, harus teliti gitu ya. Oke, ini udah ketemu jawabannya, kita lanjut soal selanjutnya ya. Persegi ABCD ya memuat E pada garis AD. Ini seharusnya agak panjang gini ya, garis AD ini ya. Nih, E-nya itu ada di garis AD sehingga gradien BE ya itu sama dengan 2. Jika koordinat E adalah P, Q, jadi ini tuh P, Q gini ya, maka nilai P 2P min Q adalah titik. Nah, caranya teman-teman perlu ingat bahwa rumus untuk mencari gradien itu bisa kita gunakan rumusnya tan dari sudut yang diketahui gitu ya, sudut alfa. Nah, kalau di sini karena dia itu gradiennya itu dari BE, berarti sudutnya di sini.
alfanya gini. Nah, itu ya. Nah, sedangkan di sini kita udah tahu nih nilai dari gradien BE. Nilai dari gradien BE itu udah diketahui. Nilainya berapa? Nilainya itu 2. Ini ya, gradien BE sama dengan 2. Tuh ya. Gradien BE sama dengan 2. Nah, ini ya udah diketahui. Tinggal kita cari nilai tannya. Tannya gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kalau tan itu kan berarti dia ini ya. Tan alfa itu sama dengan demi sami d sa atau depan per samping ya. Nah, udah. Depannya berarti mana? Depannya sudutnya ya ini, depannya. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang ini. Ya, kalau ini miring ya, karena ini kan siku-siku ya. Kalau ini berarti dia miring, kalau yang sampingnya berarti yang sini. Gitu. Berarti tan dari alfanya itu AB selaku depannya, garis AB, terus kemudian sama garis AE ya. Gini ya udah ketemu ya tannya berapa. Nah, terus kita cari AB-nya berapa sih? Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu di sini B ke C itu nilainya 2 ya, panjangnya 2. Kenapa bisa 2? Karena ini guys, kalau teman-teman sudutnya ke sini ya, kok sudut ya. Kalau mencari panjangnya horizontal ke sini ya, itu cara menghitungnya adalah dilihat dari yang bagian depannya. Nah, aku sampai bingung mau ngomong apa ya. Ini bagian depannya gini ya. Bagian sumbu X-nya ini kan B 0,0 ya. Ini aku perbesar ya biar kalian bisa lihat. Nih ya, ini kan B-nya 0,0 nih ya, 0,0. Nah, jadi yang kita cari itu yang 0 ke yang ke sini, yang depan-depan ya. Kalau yang belakang ini pasti otomatis dia sama, pasti 0,0 ya. Pasti ini 0 gitu ya maksudnya, karena dia sumbu Y. Sedangkan yang kita cari itu sumbu X-nya. Gitu. Nah, nanti kalau ke atas sini, nah itu baru yang berbeda. Ya, kalau ke atas sini berarti sumbu X-nya yang sama, yaitu tetap 0. Tapi sumbu Y-nya ini yang berbeda. Gitu, karena dia naik ya. Gitu. Kalau dia ke sana atau ke sana, dia itu sumbu X-nya yang berubah. Kalau dia ke atas atau ke bawah, berarti sumbu Y-nya yang berubah. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman, karena sumbu X-nya yang berubah, jadi ini nilainya 2 ya. Ini 0 ke 2 berarti 2. Otomatis karena di sini adalah persegi, berarti panjangnya sama, yaitu 2. Ini juga 2, ini juga 2. Gitu secara keseluruhan ya, AD itu 2. Gitu. Nah, jadi otomatis panjang dari AB berapa? AB ini berapa? Ya 2 guys, berarti 2 sama dengan 2 per AE. Gini, otomatis AE-nya itu sama dengan 2 per 2 ya, yaitu 1. Nah, jadi AE-nya ini 1. Berarti otomatis ED juga 1. Karena AD itu juga pasti panjangnya 2. Gitu ya, udah ketemu ya. Nah, tapi yang di sini kita cari adalah PQ ya, atau koordinat dari E. P, Q. Nah, tadi kan udah aku bilang nih guys. Ya udah aku kasih tahu. Kalau untuk mencari koordinat X ya, koordinat dari X-nya atau si P ya, kita tinggal lihat aja kesininya, pasti otomatis dia sama gitu ya. Nah, kalau kita cari A dulu, A-nya ini otomatis berapa guys? 0, berapa? 2 ya. Ya, karena kan yang berubah Y-nya. 0 ke 2 berarti otomatis dia 2. Kalau 0-nya tetap sama karena dia sumbu Y yang dicari. Nah, terus kemudian kita cari yang ke sini ya. Ini kebanyakan oret-oret nih jadi bingung ya. Nih, bentar. Nah, kita cari yang ke sini ya, yang ke sini. Nah, kalau ke sini berarti otomatis nilai sumbu Y-nya yang tetap ya. Berarti nilai Q-nya itu 2 ya. Nilai Q-nya 2. Gini, titik-titik, koma 2. Gitu ya. Gitu. Kenapa bisa 2? Ya karena kan Y-nya sama, guys. Kan dia ke sini. Sumbu horizontal berarti Y-nya yang sama. Gitu. X-nya yang berubah. X-nya berapa, teman-teman? Coba tebak ya. Jawabannya berapa? Benar ya, 1 ya. Nah, berarti jawaban X-nya adalah 1 gitu. Atau P-nya 1. Berarti ini otomatis 1,2.
Karena di sini itu nilainya 1. Nah, kalau ke sini biar dia hasilnya 1, berarti otomatis ini 0, ini 1 karena 1 kurangi 0 itu 1. Semoga paham ya. Nah, ini kita tinggal ngitung nih, P-nya 1, Q-nya 0. 2 kali P, P-nya 1, Q-nya berarti 2 ya. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Udah ketemu jawabannya yang B. Itu ya teman-teman ya. Tuh, udah ketemu jawabannya yang B. Jelas ya teman-teman ya. Tuh ya. Ini masih gampang kalau teman-teman tahu rumusnya gitu ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Kita cari dulu soal selanjutnya. Nih ya, soal yang belum dijawab, kita jawab dulu soal yang ini. Nah, soal selanjutnya seperti ini. Gx plus 1 sama dengan 2x min 1 dan f Gx plus 1 sama dengan 6x plus 4. Maka nilai f0 adalah titik. Nah, kalau kita lihat di sini, kita itu disuruh nyari nilai f0. Dimana di sini yang diketahui adalah f Gx plus 1. Ya, caranya gimana biar cepat? Caranya sebenarnya mudah teman-teman ya. Bentar ya, ini aku kunci dulu nih ya. Caranya sebenarnya mudah karena di sini kita disuruh nyari nilai si f0 ya, dalamnya ini 0 ya. Maka dari itu kita harus cari gitu ya, gimana caranya supaya Gx plus 1 ini itu dia nilainya 0, sehingga otomatis nanti kita carinya adalah f0 gitu, paham ya? Nah, supaya nilai Gx plus 1-nya ini 0, maka kita sama dengankan aja Gx plus 1 itu sama dengan 0 gitu. Nah, maka dari itu nanti kita sama halnya mencari nilai f0 karena Gx plus 1-nya kita sama dengankan 0 itu ya. Jadi 2x min 1 ini kita ini ya, yang ini ya, sama dengan 0. X sama dengan 1/2, benar ya? Nah, jadi X-nya ini yang bakal kita masukin ke rumus ini ya. F0 sama dengan F G bukan ya, wait salah. F0 sama dengan bukan F0, F setengah ya yang kita cari. Nah, gini ya, F setengah sama dengan 6x plus 4. Nah, kita masukin aja 6 kali setengah plus 4. Oke, ini 3 ya, 3 plus 4 sama dengan 7. Udah ketemu jawabannya yang D. Sudah ya, semudah itu teman-teman. Kita tinggal masukin nilai X-nya itu setengah. Kenapa? Karena Gx plus 1-nya itu yang sama dengan 0 ya. Untuk memenuhi ini, itu X-nya itu sama dengan setengah gitu ya. Udah ketemu jawabannya 7. Oke, kita lanjutin soal selanjutnya. Kita cari dulu soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya kita masuk ke soal bunga ya teman-teman ya, atau soal bunga tunggal. Nah, ini Rina menabung 8 juta di sebuah bank dengan sistem bunga tunggal sebesar 5% per tahun atau per annual atau PA. Biasanya dia nulisnya kayak gini, 5% PTTA. Kalau PTTA itu berarti per annual gitu ya, atau per tahun, sama aja. Setelah beberapa tahun, jumlah tabungannya menjadi 9.600.000. Berapa tahun Rina telah menabung? Nah, kalau teman-teman nyimak video part berapa ya? Part 1 atau part 2 gitu, aku lupa ya. Atau part 3 itu ya. Nah, itu udah sempat aku singgung rumus untuk mencari bunga di bunga tunggal itu gimana gitu ya. Nah, jadi untuk rumusnya itu B sama dengan P kali R kali T. Nah, kalau teman-teman kesusahan untuk ngapalinnya, teman-teman ingat aja. Bunga itu rumusnya pret gitu ya. PRT ya. Pret gitu ya, biar lebih cepat gitu. Nah, jadi kalau pret itu B sama dengan pret gitu ya. Gitu lebih cepat, guys. Nah, B ini adalah bunganya berapa? P-nya ini dia itu menabungnya berapa sih gitu ya, secara gampangnya. Menabungnya itu berapa? R itu adalah suku bunga dalam persen ya. Nah, yang ini R-nya tuh ya yang ini. T-nya ini adalah time atau waktunya, biasanya per tahun ya. Biasanya bukan per tahun ya, tapi dalam bentuk tahun. Atau mengikuti dari ininya ya. Kalau ininya per tahun berarti nanti ya T-nya ini tahun. Tapi kalau ininya itu bulan berarti T-nya nanti ketemunya per bulan. Nah, tapi kalau ininya per tahun ya, suku bunganya per tahun tapi yang ditanyakan itu bulan ya, opsinya bulan, maka dari itu nanti T harus dibagi dengan 12. Jadi nanti B sama dengan
PR kali T per 12 ya. Kalau ininya per tahun ya, per tahun, tapi yang ditanyain itu soalnya bulan gitu, berapa bulan gitu ya. Jadi ini harus dibagi dengan 12 ya. Tapi kalau yang diketahuinya ini per bulan, bunganya itu per bulan, ya udah ini nggak usah dibagi 12 karena udah otomatis nanti ngitungnya hasilnya bulan gitu, karena bunganya kehitungnya kan per bulan gitu ya. Itu teman-teman. Nah, oke, jadi rumusnya tadi PR kali T gitu ya. Nah, di sini kita tulis B sama dengan PR kali T. Nah, di sini udah diketahui nilai R-nya berapa, udah diketahui tabungan akhirnya berapa dan menabung awalnya berapa ya. Jadi kita bisa lebih gampang nyari nilai B-nya, yaitu 9.600.000 ya, tabungan akhirnya dikurangi dengan awalnya. Nah, itu adalah besaran bunganya, yaitu 1.600.000. Nah, itu adalah besaran bunga yang dia terima gitu ya. Otomatis di sini kita bisa ngitung dengan gampang ya, yaitu 1,6 juta ya, sama ya. Kalau gini dengan ini sama ya. Itu sama dengan P-nya berapa? P-nya itu 8 juta ya. Terus R-nya berapa? 5% atau 5/100. T-nya berapa? T-nya kita cari. Nah, gitu ya. Jutanya kita coret ya. Seperti itu. Sisa 1,6 sama dengan 8 kali 5, 40/100 kali T ya. Coret-coret gitu ya. Kita tinggal pindah ruas ya. 1,6 kali 10 dibagi dengan 4 sama dengan T. T-nya sama dengan 16/4 sama dengan 4 tahun. Nah, udah ketemu ya teman-teman ya. Udah ketemu 4 tahun, jawabannya yang C. Nah, gini ya teman-teman, ini rumusnya masih gampang, tinggal teman-teman logikanya gitu ya. Untuk B-nya itu nyarinya kayak gimana, R-nya gimana, T-nya gimana gitu. Oke, udah paham ya teman-teman ya. Kita lanjut soal selanjutnya mengenai flowchart. Ya, kita lanjut soal flowchart. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, untuk soalnya kayak gini teman-teman ya. Jika diberikan input X sama dengan 7 ya, ini X-nya sama dengan 7 ya, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan pada diagram atau flowchart di atas ya. Kita lihat dulu di sini pernyataannya itu disuruh nyari apa aja sih gitu ya. Nah, ternyata di sini yang disuruh kita nyari itu nilai W-nya. Tuh ya. W semua, sedangkan W ini ada di nilai akhirnya ya, ini nilai akhirnya. Jadi otomatis kita harus mengikuti alurnya dari awal sampai akhir ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba masukin ke sini. Ini aku perbesar dulu biar kelihatan nih ya. Kita masukin nilai X-nya itu sama dengan 7 ya. Terus kita masukin ke sini ya. Intinya di sini kita ngikutin panah-panah aja ini ya guys ya. Ini panahnya ke sini ya. Mulai berarti ke sini. Terus setelah X berarti ke sini gitu ya. Ikutin panahnya aja. Ya, kita masukin Y sama dengan X plus 3. X-nya 7 plus 3. Berarti Y-nya sama dengan 10 ya. Apakah Y-nya genap? Y-nya genap, bener. Berarti ikut yang iya. Kalau G-nya ini tidak genap, Y-nya tidak genap, berarti ikutnya yang tidak gitu ya. Karena Y-nya genap berarti ikutnya yang iya. Kalau iya berarti Z-nya itu 2 kali X. 2 kali 7 min 10. 2 kali 7 14. 14 min 10 itu 4 ya. Apakah Z kurang dari Y? Z-nya 4, Y-nya berapa? 10 ya. Berarti otomatis iya. Z-nya kurang dari 4 karena 4 kurang dari 10 gitu ya. Berarti otomatis dia masuknya yang iya gitu ya. Cara mencari W-nya tinggal Z dibagi dengan 2. Z-nya berapa? 4. 4 dibagi dengan 2 itu 2. Udah, yang terakhir nilai W-nya ya, selesai. Berarti W-nya sama dengan 2 gitu. Oke. W adalah kelipatan, W adalah bilangan prima, betul ya. Bilangan prima mulai dari 2, betul. W kelipatan 2, betul. W kurang dari 7, betul. 10 habis dibagi W, betul ya. Karena 10 dibagi 2 itu 5, berarti habis dibagi karena tidak koma hasilnya ya, tidak koma sekian. Nah, kalau hasilnya itu kayak gini, berarti dia itu habis dibagi gitu ya, tidak koma. Nah, berarti otomatis 1, 2, 3, 4 benar atau semua benar ya pernyataannya. Gampang ya. Oke. Nah, udah benar teman-teman ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Ini soal yang terakhir, kita bicara mengenai statistika. Nah, ini
Ini yang kemarin-kemarin belum sempat kita bahas di pertemuan atau video kali ini ya. Jika bilangan asli terurut ya, terurut itu maksudnya kayak gimana? Terurut itu berarti ya urut ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, itu yang urut berarti 3, 7 dan seterusnya, ini urut dari terkecil ke terbesar. Memiliki rata-rata 13 dan tidak memiliki modus. Nah, tidak memiliki modus ini berarti tidak ada angka yang dia itu jumlahnya lebih banyak daripada angka yang lainnya. Jadi otomatis jumlahnya sama. Kalau kemunculannya 1 ya berarti 1 semuanya. Kalau kemunculannya 2 berarti 2 semuanya, gitu ya. Dan di sini rata-ratanya 13. Maka nilai A dan B yang memungkinkan adalah titik. Nah, karena di sini yang diketahui informasinya cuma rata-ratanya, jadi kita cari nilai rata-ratanya dulu, yaitu dengan menjumlahkan semuanya. 3 tambah 7 tambah A tambah 12 tambah B tambah 15 tambah 21 tambah 24 dibagi jumlahnya berapa ini guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ya, sama dengan rata-ratanya berapa? 13 ya, kita jumlahin semuanya. 3 tambah 7 10 ya. Terus kemudian 12 tambah 15 27. Terus 21 tambah 24 berarti 45 ya. Berarti 10 tambah 27 tambah 45 ditambah dengan A plus B gini ya, sama dengan 13 dikali dengan 8 ya. Ini pindah ruas ke sini tuh ya teman-teman ya. Nah, terus kita tinggal hitung A plus B plus berapa ini? 1 tambah 2, 3 ditambah 4, 7 ya. 7, 8 guys ya, tambah belakangnya ya. Ini 5 tambah 7 kan 2, berarti 2, 8, 2 gini ya. Sama dengan 13 dikali 8 itu berapa? 4. 1 kali 8, 8 tambah 2, 104 ya. A plus B sama dengan 2, benar ya, 22. Oke, berarti A plus B nya 22. Nah, coba kita cari dulu nih, ada nggak sih yang jumlahnya 22 A plus B, biar kita nggak ngitung-ngitung lagi gitu ya. Nah, A plus B kita coba jumlahin, 9 tambah 18 apakah dia 22? Tidak ya, lebih dari 22 berarti salah. 8 plus 20, 28 berarti salah. 10 plus 27 ya, 30-an lebih ya, salah. 9 plus 13 ini benar 22. 9 plus 18 ini salah karena lebih dari 22. Jadi jawabannya adalah D gitu ya. 9 untuk A-nya berarti ini 9 ya. Terus B-nya itu 13 ya. Kita cek lagi apakah ini bakal mengakibatkan modus atau enggak ya. Ternyata tidak, karena tidak ada angka yang sama, sehingga tidak akan ketemu modusnya itu berapa. Itu ya. Jadi udah bener nih guys. Nah, tapi ketika nanti nilai A-nya itu ada opsi yang tiba-tiba nilai A-nya 13, B-nya itu sama dengan 9, kira-kira bener atau enggak ini guys? Salah ya. Kenapa salah? Meskipun jumlahnya sama-sama 22, tapi teman-teman perlu ingat ya, di sini itu bilangan asli terurut alias urut. Jadi otomatis nilai A-nya ini pasti lebih kecil daripada nilai B-nya. Karena dia urut dari A dulu ya, habis itu baru ke B. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin nilai A-nya itu lebih besar daripada nilai B-nya. Itu ya teman-teman ya. Dan otomatis nilai B-nya ini juga lebih besar daripada 12 dan lebih kecil dari 15 gitu ya. Kayak gitu aja teman-teman ya untuk soal terakhirnya seperti ini. Semoga untuk video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Bunyiin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate kalau aku upload video-video terbaru lainnya. Oke, sekian aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.